Minasan, konnichiwa. Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-40 ya, minasan. Di pertemuan ini kita akan belajar materi bab 22 buku Minano Nihongo 1 ya, minasan. Nah, pada bab ini kita akan belajar yang namanya klausa kalimat. Nah, apa sih yang disebut dengan klausa kalimat? Langsung aja kita ke pembahasan ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, berikut ada beberapa kosakata baru ya, minasan. Silahkan kalian perhatikan, kalian catat ya, minasan. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang memiliki arti memakai. Jadi dalam bahasa Jepang itu beda-beda ya. Kalau memakai di bagian kepala itu beda, di bagian badan beda, pinggang ke bawah juga beda. Silahkan kalian pahami ya, minasan, setiap bagiannya masing-masing. Kalian bisa pause video ini. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu klausa kalimat. Klausa kalimat itu apa sih, minasan? Klausa kalimat itu adalah kalimat penjelas kayak gitu, minasan. Jadi frase yang menerangkan kata benda sebagai penjelas aja. Gampangnya seperti itu ya, minasan. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di bab sebelum-sebelumnya. Contohnya itu Nihongo no hong. Nah, di sini Nihongo no itu sebagai penjelas, minasan. Untuk menjelaskan hongnya. Jadi biar lebih spesifik, ini buku apa sih? Nah, ini namanya klausa kalimat, minasan. Buku bahasa Jepang. Contoh lainnya lagi, kata sifat ya, minasan, yang digunakan sebagai penjelas. Contohnya di sini kata sifat na, kirei na hito. Orang yang cantik. Nah, kirena di sini itu sebagai penjelas kata keterangan ya. Biar lebih jelas, ini orang yang bagaimana. Ini juga masuk ke frase klausa kalimat, minasan ya. Contoh yang terakhir, yasashi hito. Nah, di sini kata sifat i tinggal ditempel ya. Ini udah pernah kita pelajari. Ini juga namanya klausa kalimat sebenarnya, minasan. Karena yasashi di sini digunakan sebagai penjelas untuk ngejelasin hitonya, orangnya, yang diartikan orang yang baik. Nah, posisi penjelas, frase penjelas, kata penjelas dalam bahasa Jepang itu posisinya di depan kata benda. Di depan kata benda yang ingin dijelaskan. Seperti itu. Nah, sekarang di-upgrade lagi ya, minasan. Sebelumnya kan kita belajar kata benda menerangkan kata benda, kata sifat nerangin kata benda. Sekarang di-upgrade lagi. Di mana klausa kalimat di sini itu menggunakan kata kerja sebagai kata keterangan. Nah, apabila kata kerja di sini digunakan sebagai kata keterangan, polanya sama aja dengan yang tadi. Logikanya sama, minasan. Jadi, posisinya itu pasti di depan kata benda yang dijelasin. Contohnya di sini, kata benda, lalu di depannya, apapun kalimatnya, sepanjang apapun kalimatnya, tinggal kalian berubah ke bentuk casual, minasan. Tolong diingat baik-baik, kalau kata kerja digunakan sebagai kata keterangan, dia harus dirubah menjadi bentuk casual. Jadi, kalau dia bentuknya mas menjadi bentuk kamus, masita bentuk ta, maseng bentuk nai, maseng desta menjadi nakata. Seperti itu ya, minasan, baru ditambah dengan kata benda yang ingin dijelasin. Kata benda utamanya, seperti itu ya. Nah, ketika kalimat kata kerja digabung dengan kata benda, sepanjang apapun kalimatnya ya, minasan, karena dia menjelaskan kata benda, maka satu kalimat ini sepanjang apapun dia akan menjadi kata benda saja. Karena dia menjadi kata benda, maka dia bisa berfungsi sebagai apapun nanti, minasan. Jadi banyak peran nanti dia ya. Bisa aja dia berperan sebagai subjek, bisa ditambahin partikel wa nanti. Bisa juga dia berperan sebagai objek, bisa kita tambahin partikel o atau ga nanti. Atau bisa juga dia berperan sebagai tempat nanti. Sehingga nanti bisa ditambah partikel e, d, ni, dan sebagainya. Langsung aja kita ke contoh ya. Jadi yang pertama saya kasih contoh bayangannya aja dulu ya, yang gampang aja. Nah, di sini kalimatnya itu makan daging ya, minasan. Niku o tabemas menjadi taberu, tabemasen tabenai, tabemashita tabeta, tabemasen desta tabenakata.
sesuai dengan keterangan waktu, lampau atau masa depan, positif atau negatif. Niko taberu, ya makan daging. Niko tabenai, nggak makan daging. Selanjutnya, ya bentuk lampau aja itu. Nah, sekarang ketika kalian ingin menjelaskan, jadi contohnya kata benda yang kita jelasin itu adalah orang, maka kalian tinggal tempel saja kalimatnya sama kata benda orang, yaitu hito. Jadi contohnya, niku o taberu hito, orang yang akan makan daging. Nerjemahinya dari belakang, minasang. Sama kayak kata sifat, kire na hito, orang yang cantik. Bukan cantik orang nanti, tapi dari belakang orang yang cantik. Ini juga sama. Orang yang akan makan daging. Niku o tabenai hito. Dari belakang lagi, orang yang tidak makan daging. Berikutnya, niku o tabeta hito. Tabeta berarti bentuknya lampau. Positif lampau, berarti sudah dimakan ya. Jadi bisa diartikan orang yang sudah makan daging, telah makan daging. Yang terakhir, niku o tabe nakatta hito. Orang yang tidak makan daging, dan ini masa lalu. Kemarin contohnya. Kemarin si A tidak makan daging. Jadi orang yang tidak makan daging kemarin adalah si Gini. Nah, ini contohnya ya minasang. Jadi negatif lampau, negatif sudah lewat ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kalian mau nambahin keterangan waktu, kayak besokkah, kemarin, kalian tinggal isi keterangannya di awal klausanya, di awal kata keterangan. Seperti itu. Contohnya, kino niku o tabeta hito. Orang yang makan daging kemarin. Kayak gitu ya, minasang. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke berbagai macam contoh klausa kalimat. Jadi contohnya bervariasi sekarang ya, minasang. Nah, sebelum lanjut, tolong diingat baik-baik. Inti grammarnya, tolong diingat kata kerja bentuk casual ditambah kata benda. Oke, langsung aja kita masuk ke berbagai macam contoh. Jadi, variasi contohnya ya. Contoh yang pertama, kino kata chokoreto wa doko desu ka? Nah, pada kalimat ini, inti kalimatnya itu adalah chokoreto wa doko desu ka? Coklatnya di mana? Nah, sekarang saya pengen ngejelasin coklat yang dimaksud itu coklat apa sih? Biar lebih jelas, saya tambahkanlah kata keterangan berupa kalimat kata kerja, yaitu kino kata. Kenapa menjadi kino kata? Karena di sini dari kata kaimas, membeli. Karena ini kemarin menjadi kaimasta. Kaimasta bentuk casualnya adalah kata. Seperti itu. Nerjemahinya dari topik kan ya, minasang, coklatnya dulu baru ke depan. Jadi, coklat yang dibeli kemarin di mana? Seperti itu ya, minasang. Jadi, klausa kalimatnya letaknya di bagian ini. Tolong dipahami baik-baik ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Hako no naka ni aru keki o tabemashita. Kalimat intinya itu adalah keki o tabemashita, makan kue. Nah, sekarang saya pengen ngejelasin kuenya, kue yang dimakan itu kue yang mana sih? Nah, biar lebih jelas saya tambahinlah kata keterangan hako no naka ni arimasu, ada di dalam kotak. Nah, hakono nakani arimas itu kan artinya di dalam kotak ya, minasang. Nah, karena arimas itu bentuk mas, ketika digabung dengan kata benda, dia kan harus dirubah ke bentuk casual kan ya. Makanya menjadi aru. Hakono nakani aru keki o tabemashita. Kata intinya kan tadi makan kue. Nah, sekarang ketika ditambah keterangan menjadi makan kue yang ada di dalam kotak. Nah, di sini karena tabemashita berarti sudah dimakan ya, minasang. Seperti itu. Jadi, klausa kalimatnya itu di sini, minasang. Karena yang saya pengen jelasin itu kuenya. Sekarang saya tambahin ada di dalam kotak. Kotak itu hako, di dalam itu nakani ya, minasang. Ada itu arimas, menjadi aru. Biasanya anak-anak sering lupa ngisi kata aru ya, yang menyatakan ada. Hati-hati ya, minasang. Lanjut ya ke contoh berikutnya. Jadi saya kasih banyak-banyak contoh, karena ini dibolak-balik soalnya.
biar terbiasa ya minasang, makin paham. Jadi saya kasih banyak contoh ya. Contoh berikutnya, megane o kakete iru hito ga suki desu. Inti katanya itu adalah hito ga suki desu, suka orang kayak gitu. Nah, sekarang saya pengen ngejelasin suka orang yang kayak gimana. Nah, kemudian saya tambahinlah keterangan megane o kakete iru. Itu dari kata megane o kakemas, make kacamata. Nah, kenapa di sini make teimas, kakete imas, kok nggak make kakeru? Kalau kakemas aja berarti akan make minasang. Tapi kalau menyatakan kebiasaan, rutinitas, itu harus pakai teimas, kakete imas. Jadi kebiasaan pakai kacamata kayak gitu ya. Sehingga bisa diartikan, aku suka orang yang memakai kacamata. Seperti itu ya minasang. Jadi inti kalimatnya adalah hito ga suki, suka orang. Tapi saya di sini biar lebih jelas saya tambahin keterangan megane o kakete iru dari kata megane o kakete imasu. Lanjut ke contoh berikutnya. Eki ni aru mise de ocha o nomimasu. Eki ni aru dari kata eki ni arimasu, ada di stasiun. Mise de ocha o nomimasu artinya minum teh di warung. Nah, mise itu toko minasang, bisa juga warung nanti terjemahannya ya, kayak gitu ya. Nah, di sini inti kalimatnya itu adalah minum teh di mise. Sekarang saya pengen ngejelasin mise-nya minasang. Mise-nya itu di mana sih? Yang mana sih? Jadi yang ada di stasiun. Tinggal ditambahin eki ni aru plus mise. Seperti itu minasang. Kenapa harus aru? Karena menyatakan ada untuk benda mati adalah arimas kan ya. Jadi harus ada kata aru. Kalau kalian nggak ngisiin kata aru, berarti nggak ada konteks ada nanti minasang. Jadi harus ada kata arunya. Ada di stasiun. Eki ni aru. Kayak gitu ya. Bisa diartikan minum teh di warung yang ada di stasiun. Kata intinya minum teh di warung, di mise. Biar lebih jelas, mise yang mana, saya tambahin yang ada di stasiun. Cara bikinnya seperti ini. Wakarimasu ka, minasang? Jadi saya jelasinnya agak pelan ya, karena ini agak riskan materinya. Riskan bikin bingung soalnya ya. Jadi kita pelan-pelan belajarnya ya. Seperti itu minasang. Sekarang kita lanjut ke tambahan dikit ya. Nah, untuk tambahannya di sini, kalau di dalam klausa kalimat itu ada subjek minasang, ada pelaku. Jadi, subjeknya itu harus kalian tandai dengan partikel ga. Wajib minasang. Jadi, kalau ada pelaku di kata keterangannya, kalian harus tandai dengan partikel ga. Nggak boleh pakai wa minasang. Yang benar itu pakai partikel ga. Contohnya kayak bilang, coklat yang dibuat oleh ibu. Nah, ada subjek, ada pelakunya di dalam kata keterangan. Itu harus ditandai dengan partikel ga. Tapi, kalau di dalam klausa kalimat, kata keterangan itu, ada orang, tapi orangnya itu bukan subjek atau pelaku, melainkan sumber, dia harus ditandai dengan partikel ni, karena dia menyatakan sumber. Jadi, partikel-partikelnya bisa kita artikan, ga itu oleh, karena dia subjek pelaku, ni itu dari, karena dia sumber. Kayak gitu minasang. Oke, langsung aja kita ke contoh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, haha ga tsukutta pan o tabete kudasai. Nah, inti kalimatnya itu adalah pan o tabete kudasai. Silakan makan rotinya. Nah, di sini saya pengen ngejelasin lagi rotinya roti yang mana. Jadi, di sini saya tambahinlah keterangan haha ga tsukutta dari kata haha ga tsukurimashita. Dibuat oleh ibu ya, minasang. Karena ibu di sini sebagai subjek yang membuat rotinya sebagai pelaku, dia harus ditandai dengan partikel ga. Tolong diingat ya. Sehingga bisa diartikan silakan makan roti yang telah dibuat oleh ibu. Kenapa di sini tsukutta? Karena kan konteksnya rotinya udah jadi kan ya minasang, udah dibuat. Kalau kalian pakainya tsukuru berarti
akan dibuat dong. Kayak gitu ya minasang. Lanjut ke contoh yang kedua. Kore wa sensei ni moratta hong desu. Nah, di sini senseinya kenapa pakai ni? Karena di sini konteksnya si sensei bukan pelaku atau subjek, tapi dia sebagai sumber. Kayak gitu ya, di mana kita dapatnya. Karena di sini kata kerja yang dipakai adalah moratta yang asalnya itu dari moraimashita. Mendapat, kayak gitu ya. Jadi mendapat dari, bukan mendapat oleh nanti ya. Seperti itu. Inti katanya itu adalah kore wa hong desu, ini adalah buku. Cuman saya mau ngejelasin bukunya buku apa sih, buku yang mana. Nah, sehingga saya nambahin keterangan sensei ni moratta, dapat dari sensei. Sehingga kalimat ini bisa diartikan ini adalah buku yang didapat dari sensei. Kayak gitu ya minasang. Kalau bahasa Indonesia itu kan gampang. Jadi tinggal ditambahin keterangan penjelasnya itu panjang lebar terus ke belakang. Ini adalah buku yang didapat dari sensei ketika aku pergi ke sini bersama ini dan bla bla bla. Panjang lebar ke belakang. Tapi kalau bahasa Jepang beda minasang. Jadi panjang lebarnya itu di depan kata bendanya kayak gitu. Sepanjang apapun penjelasnya tetap dia di depan kata bendanya. Kalau bahasa Indonesia itu sepanjang apapun kalimat penjelasnya posisinya setelah kata benda. Itu bedanya ya. Tolong diingat baik-baik minasang. Sekarang kita lanjut ke tambahan, beberapa tambahan ya minasang. Tambahan yang pertama itu menjelaskan yakusoku, yoji, dan jikang. Yakusoku itu janji, yoji itu urusan bisnis, jikang itu waktu. Nah, di sini polanya itu adalah partikel ga arimasu. Jadi menyatakan ada janji, ada urusan, ada waktu. Nah, sekarang yang akan dibahas itu adalah gimana caranya nambahin keterangan, ada urusan apa sih, ada janji ngapain, ada waktu ngapain. Nah, jadi polanya sama aja dengan klausa kalimat tadi minasang. Cuman di sini kata kerja yang digunakan hanya kata kerja bentuk kamus. Karena ini konteksnya ngomongin masa depan ya minasang. Ada janji, bla bla bla, kayak gitu ya. Bisa kita artikan ada janji, ada urusan, ada waktu melakukan titik-titik. Nah, kalau ada yang mau bertanya, kalau mau bilang nggak ada waktu buat ngelakuin sesuatu itu gimana? Kalian tinggal rubah arimas menjadi arimaseng. Seperti itu. Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, gemu o suru jikan ga arimaseng. Nah, ini contohnya yang menyatakan tidak ada waktu. Nah, saya pengen ngejelasin waktunya itu adalah main game. Sehingga saya nambahin di depan waktu, di depan kata jikang dengan keterangan gemu o suru dari kata gemu o shimasu. Shimasu bentuk kamusnya suru ya minasang. Seperti itu. Gemu o shimasu kan main game. Nah, sehingga bisa diartikan tidak ada waktu main game. Mungkin banyak tugas, banyak kerjaan, jadi nggak bisa main game. Kayak gitu ya minasang. Contoh yang kedua, Kyo tomodachi ni au yakusoku ga arimasu. Nah, inti kalimatnya adalah yakusoku ga arimasu, ada janji. Nah, sekarang saya pengen ngejelasin janjinya ngapain sih? Nah, janjinya adalah Kyo tomodachi ni au dari kata aimas bertemu. Jadi janjinya ya ketemu teman minasang. Karena aimas itu golongan satu rubah ke bentuk kamus menjadi au kayak gitu minasang. Sehingga bisa diartikan hari ini ada janji ketemu teman. Seperti itu. Nah, jadi pada pola ini kita cuma ngejelasin ada janji ngapain, ada waktu ngapain, ada urusan ngapain. Seperti itu ya minasang. Semoga bisa dipahami yang ini ya minasang. Intinya polanya sama dengan klausa yang tadi. Cuman bedanya hanya menggunakan bentuk kamus saja ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ya minasang ke tambahan yang terakhir. Nah, ini gampang sih tambahannya, yaitu pola kalimat masyoka. Jadi masnya dicoret diganti masyoka. Kemarin kita udah bahas polanya itu di pertemuan sebelum-sebelumnya. Masyoka itu digunakan untuk menawarkan bantuan ke orang lain. Contohnya,
Gimana kalau aku bantu kamu? Gimana kalau aku bawain tasnya? Itu juga masyoka ya. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tetsudai masyoka? Gimana kalau aku bantu kamu? Kabang o mochi masyoka? Gimana kalau aku bawain tasmu? Seperti itu minasan. Jadi masyoka itu bisa diartikan bagaimana kalau. Kayak gitu ya. Seperti yang saya jelasin tadi. Nah, sekarang ternyata masyoka itu juga bisa digunakan untuk nawarin untuk ngelakuin sesuatu bareng-bareng minasan. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja dengan masyo yang ngajain. Cuman di sini lebih halus aja. Ngajaknya dengan cara bertanya, gimana kalau kita pergi bersama-sama? Gimana kalau kita lakuin bersama-sama? Dan sebagainya. Saya kasih contoh satu aja ya minasan, karena ini tambahan aja ya. Hai, contohnya seperti ini berupa percakapan. Kono apato, kyou miru koto ga dekimasu ka? Oke, ini miru koto ga dekimasu itu pola bisa ya minasan. Miru dari kata mimas ya. Ini udah saya bahas juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kono apato itu apartemen ya. Apartemen ini, kyo hari ini, miru kan melihat ya. Jadi bisa diartikan apartemen ini apakah bisa kucek hari ini? Bisakah kulihat hari ini? Kemudian si B yang berperan sebagai pemilik atau penyewa apartemen itu contohnya menjawab seperti ini. Ima kara ikimashou ka? Ima kara ikimashou ka? Ya, gimana kalau kita pergi sekarang buat ngecek apartemennya? Jadi ngajain ngelakuin sesuatu bersama-sama. Sama aja dengan imakara ikimashou. Ayo kita pergi bareng-bareng sekarang. Sama aja, cuman ini lebih halus, lebih sopan jadinya ya minasang. Seperti itu. Itu saja ya minasang untuk tambahannya. Gimana hari ini materinya? Semoga tidak bingung ya minasang karena klausa kalimat bahasa Indonesia sama Jepang itu beda kebalik. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu keterangan penjelasnya itu letaknya setelah kata benda. Buku yang dibeli oleh bapak bersama ibu ketika pergi ke Jepang tahun lalu. Nah, sepanjang lebar setelah kata benda. Tapi kalau bahasa Jepang enggak. Jadi penjelasnya dulu sepanjang lebar baru kata bendanya. Kayak gitu, dibalik aja dia minasang ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya ada challenge buat kalian ya, minasang. Bagi kalian yang ngerasa udah paham sama materi ini dengan baik, coba kalian kerjain latihan berikut ya. Nah, jadi ada 3 kalimat minasang. Nah, silakan kalian lihat yang berwarna merah. Nah, itu kata bendanya. Silakan kalian berkreasi sendiri. Kalian tambahin keterangannya. Ingat keterangannya harus pakai kata kerja. Nggak boleh kata sifat sama kata benda. Karena kata sifat dan kata benda itu kan gampang makainya. Sekarang yang saya minta pakai keterangan yang pakai kata kerja. Nah, di sini bagian 2 dilihat minasang, bagian 2 ada 2 warna merah. Jadi ada 2 kata benda yang harus dijelasin. Jadinya panjang nanti minasang ya. Seperti itu. Jadi kalian tambahin penjelasnya apa, kemudian kalian artikan ya minasang, kalian terjemahin. Lalu tulis di kolom komentar ya minasang, seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini ya minasang. Terima kasih karena sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasan, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.